Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita belajar tentang quicksort, salah satu metode untuk sorting. Sama seperti merge sort, ya. Quicksort menggunakan metode divide and conquer. Divide and conquer itu memecah masalah besar, bisa katakanlah array yang besar menjadi dua bagian. Nah, kalau di merge sort menjadi dua bagian yang sama besar, pada quicksort itu hanya dua bagian saja. Kita bisa mengatakan dua bagian saja. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu sama besar. Baik, dengan memecah masalah yang besar, maka masalah menjadi kecil sehingga mudah untuk diselesaikan di masing-masing bagiannya. Baik, setelah masalah terselesaikan di masing-masing bagiannya, maka solusi diurutkan dalam array asal. Nah, ini berbeda dengan merge sort, ya, yang dilakukan di array lain, di tempat lain. Kalau di sini diurutkan dalam array asal. Ya. Baik, implementasi quicksort, ya, seperti ada katakanlah di kampus, ya. Di kampus ada 5 orang mahasiswa, ya, yang perlu diurutkan berdasarkan tinggi, ya, berdasarkan tinggi dari rendah, dari pendek ke tinggi. Ada dua cara untuk melakukan sorting ini, mengurutkan dari yang pendek ke yang tinggi. Pertama, mungkin dosen bisa mengatakan bahwa ini katakanlah si A, ya. Ini B, ini C, ini D, dan ini E. Bisa saja si dosen mengatakan, C, kamu panjang, tinggi, kamu pindah ke kanan. B, kamu pendek, pindah ke kiri. Bisa seperti itu. Ada cara kedua, yaitu mahasiswa melakukan sorting sendiri, melakukan pengurutan sendiri. Ya. Pertama, cara pertama adalah mengambil pivot namanya, atau standar tinggi, ya. Boleh kita mengatakan standar tinggi, standar untuk mengukur yang lain, ya, standar. Jadi kalau kita bisa saja dipilih A sebagai standarnya, bisa A, bisa pivotnya A, bisa A, pivot, ya, bisa B, bisa C, bisa D, dan bisa E. Biasanya diambil yang di ujung, ya. Biasa diambil yang di sudut kiri, yang sebelah kiri. Kadang-kadang juga diambil sebelah kanan. Kadang-kadang diambil yang bagian tengah. Biasanya seperti itu nilai mediannya, ya. Baik, seperti itu. Caranya seperti apa? Si A akan bertanya ke si B, apa kamu lebih panjang lebih pendek dari aku? Ya, oke, kata si A, oke, tetap di situ. Si A bertanya ke si C, apakah kamu lebih pendek dari aku? Si C tidak mengatakan tidak, aku lebih tinggi dari kamu. Si A kemudian, ini masih iterasi pertama. Si A kemudian bertanya pada si D, apakah kamu lebih pendek dari aku? Ya, oke. Kalau begitu, karena si ini lebih tinggi dan si ini lebih pendek, tukar posisinya. Jadi di sini si D, sekarang di sini si D, di sini si C. Kemudian si A bertanya ke si E, apakah kamu lebih tinggi dari aku? Lebih pendek dari aku? Tidak, aku lebih tinggi. Jadi si E tetap di tempatnya. Sekarang si C sudah di tempat ini. Si D sudah di sini, si C sudah di sini. Pivot ini sekarang tahu posisinya, ya, karena dia sudah mengurutkan B dan D itu lebih pendek dari dia. D di sini soalnya. B dan D sudah lebih pendek dari dia. Dia sekarang berpindah, pivotnya berpindah ke sini. Si A sekarang di sini, ya. Si D sekarang di sini. Jadi D, B, A, C, E, ya. D, B, C, E. Ya, sekarang seperti itu.
Oke, sekarang pivotnya di tengah ya. Ini akhirnya kenapa dibilang divide and conquer? Karena si A ini sudah terurut dengan benar, si A sudah benar posisinya di sini. Maka ya, langkah selanjutnya adalah mengurutkan bagian kiri ya. Bagian kiri berarti bagian D, B, dan mengurutkan juga sebelah kanan CE. Jadi diselesaikan di masing-masing bagiannya. Kira-kira seperti itu ide dari quicksort ya. Ide dari quicksort seperti itu. Baik, kita lanjut ke algoritmanya ya. Untuk setiap partisi yang belum terurut ya, setiap partisi yang belum terurut, partisi itu elemen ya. Elemen yang belum terurut, kita perlu mengeset partisi itu bagian ya, bagian boleh karena di bawahnya ada elemen. Mengeset elemen pertama sebagai pivot. Nah, di sini kebetulan kita mengambil elemen pertama sebagai pivot. Bisa saja kita mengambil elemen terakhir sebagai pivot, kita bisa mengambil elemen tengah sebagai pivot. Ya. Kemudian kita menyimpan indeks simpan sama dengan indeks pivot plus 1. Indeks pivot itu dimulai dari 0, 0 tambah 1, 1 ya. Indeks simpan 1, itu indeks yang tidak diketahui, indeks yang berjalan. Untuk I, indeks pivot ya, 0 tambah 1, 1 sekarang, sampai dengan indeks paling kanan, jadi iterasi pertama, itu dilakukan. Jika elemen I, ya, jika elemen I, array I, lebih kecil dari pivot atau sama, maka tukar. Ya. Indeks simpan kemudian bertambah. Ya. Oke, sekarang ganti swap pivot dengan indeks simpan kurang 1. Baik, mungkin nanti kita bisa lihat lebih jelas di penjelasan di gambar ya, di animasinya. Baik, sekarang kita masuk, katakanlah kita ada sebuah array ya, yang perlu kita sorting ya dengan metode quicksort. Nilai array-nya 5, 1, 3, 8, 7, 4, 6, 2. Ini ada elemen lebih kecil dari pivot, kita beri warna kuning. Yang berpindah kita beri warna hijau. Yang sudah tersorting kita beri warna biru. Dan elemen yang lebih besar dari pivot kita beri warna ungu. Pertama kita mengambil pivot yang kiri ya. Elemen 0 ya, kalau indeks 0 sampai indeks 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Indeks 0 sampai indeks 7. I0 sampai I7. Baik, kita melakukan pengecekan indeks ke-1. Apakah kamu, ditanya sama 5, apakah kamu lebih kecil dari aku? Tidak. Ditanya lagi ke si 3, ini masih iterasi pertama. Apakah kamu lebih tinggi, lebih pendek dari aku? Tidak. Apakah ditanya ke-8, apakah kamu lebih tinggi dari aku? Ya. Apakah kamu lebih besar nilainya dari aku? Ya. Apakah kamu lebih besar? 7. Ya. Apakah kamu lebih kecil dari aku? Ya. Ini tidak ya. Ini lebih besar maksudnya. Ini lebih kecil, 4 ya. Maka swap, tukar tempat. Oke. Kita habiskan iterasi pertama. Ditanya lagi. Apakah kamu lebih besar, lebih kecil dari aku? Tidak, tapi 4. Apakah kamu lebih kecil dari aku? Ya, bertukar tempat. Ya, bertukar tempat dengan elemen pertama yang paling besar. Oke, sekarang si pivot sudah tahu posisinya. Karena dia sudah mengurutkan bagian ini lebih kecil dari dia, ya, lebih kecil, yang bagian ini lebih kecil dari dia, yang ini lebih besar, dia sekarang tahu posisinya di mana.
dia akan mengisi posisi 2, 2 berpindah ke 5. Ya, sudah terurut. Ini elemen yang kecil, ini elemen yang lebih besar dari pivot. 5 sekarang berpindah dan sudah terurut. Baik, sekarang masalah menjadi dua bagian ya, bagian ini dan bagian ini. Ini berarti yang belum terurut, yang sudah terurut kita nggak kita ganggu lagi. Sekarang 2 kita jadikan pivot. Pivot itu harus selalu sama. Kalau kita mengambil pivot di awal itu sebelah kiri elemen pertama, maka selalu ambil pivot yang elemen pertama. Kalau kita mengambil pivot elemen terakhir, maka selalu ambil pivot elemen terakhir. Karena pengecekan di bagian pertama. Di bagian pertama, ini bagian kedua. Ditanya sama 2, apakah kamu lebih kecil dari aku? Ya. Apakah kamu lebih ketiga? Apakah kamu lebih kecil dari aku? Tidak. Yang keempat, apakah kamu lebih kecil dari aku? Tidak. Maka swap, ya, swap bertukar tempat 1 dengan 2. Ya, 2 sudah benar. Oke, sekarang 1 juga sudah benar karena 1 elemennya. Oke, sekarang 3 dengan 4. 3 kita jadikan pivot, 4 tidak diketahui. Ditanya sama 3, apakah kamu lebih besar dari aku? Ya. Oke, 3 sekarang berpindah, maksudnya dia menempati posisi dia semula. 3 menjadi pivotnya menjadi data yang tersortir. Tinggal 4 juga tersortir. Sekarang kita selesaikan yang bagian keduanya. Ya, ada 8, 6, dan 7. Sekarang 8 jadi pivot. Ditanya sama 8 ke 6, apakah kamu lebih kecil dari aku? Ya. Apakah kamu lebih kecil dari aku? Tanya ke 7. Ya. Berarti si 8 tahu posisinya dia paling besar. Dia berada di kanan. 8 sudah tersortir. Sekarang 7 dan 6. 7 menjadikan pivot dan 6 yang tidak diketahui. Ditanya sama 7 ke 6, apakah kamu lebih kecil dari aku? Ya, kamu lebih kecil. Bertukar tempat, 7 menjadi elemen yang tersortir. Sisa 6 berarti dia tahu bahwa dia sudah tersortir. 6. Selesai. Sekarang bilangan array kita yang tidak tersortir sudah menjadi tersortir, sudah terurutkan. Sekarang kita menganalisis time complexity. Ini kalau kasus tadi itu kebetulan kita mengambil 5 ya, mengambil 5 yang di 5 elemen pertama, dan kebetulan dia agak ke tengah. Itu bagus karena dia bisa membagi 2 masalah menjadi sama besar ya. Ya, kita lihat tadi sejauh kalau kita mundur, 5 itu di tengah setelah tersortir. Nilai 5 itu kebetulan agak nilai median ya, walaupun pas median karena median di sini. Oke, dia sudah di tengah sehingga bisa membagi 4 kiri, 3 dan ke kanan. Oke. Sekarang kalau kasus terburuknya, bilangan sudah terurut. Bilangan sudah terurut, array sudah terurut. Si A kita jadikan pivot. Ya. Sekarang dia bertanya ke si 1, apakah kamu lebih besar dari aku? Lebih kecil dari aku? Tidak. Ditanya ke-3, tidak juga. Ditanya ke-4, tidak juga. Ditanya ke-5, tidak juga. Ditanya ke-6, tidak juga. Ditanya ke-7, tidak juga. Ditanya ke-8, tidak juga. Akhirnya ini tersortir. Sudah terurutkan. Oke, dia sudah terurut. Sekarang 2 jadi pivot. Ya. Dia akan bertanya seperti tadi, 2 ke 3, 3 ke 4. Dia tanya 2, apakah kamu ke 3, apakah kamu lebih kecil dari aku? Tidak. Sampai ke iterasi kedua selesai. Jadi semuanya tersortir sampai iterasi ke 7. Jadi 7 artinya apa? Ini elemen n-nya 8, n8, iterasinya 7, ya, n kurang 1, ya. Ini artinya apa?
jumlah elemen dikali dengan n kurang 1. N kuadrat kurang n. N kuadrat kurang n. Nilai power paling besar adalah n kuadrat. Ya. Maka time complexity, ya, time complexity-nya adalah time complexity ya, adalah ya, big O n kuadrat. Ya, itu kira-kira analisisnya untuk quickshot. Terima kasih. Saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit tambahan informasi ya sebagai visualisasi. Tadi lupa saya masukkan dalam video, coba dilihat. Di situ ada algoritma beserta animasi bagaimana quickshot bekerja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.